Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hamdani dengan NIM 210142212. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks biografi. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Bambang selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu teks biografi. Kali ini saya akan menyampaikan 6 topik tentang teks biografi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, kemudian yang ketiga ciri-ciri, kemudian yang keempat manfaat, kelima struktur, dan yang keenam kaidah kebahasaan. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seseorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Biasanya cerita ulang disusun secara kronologis, mengikuti urutan waktu peristiwa yang terjadi. Perbedaan antara teks biografi dan autobiografi yaitu kalau teks biografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi, kalau teks biografi itu ditulis oleh orang lain tentang seorang tokoh. Nah, kemudian kalau teks biografi itu teks yang berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan. Tujuan teks biografi yaitu bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang tokoh yang terkenal maupun bikin sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai aspirasi dan mengharapkannya di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks biografi yaitu yang pertama yaitu cerita latar belakang keluarga tokoh, kemudian yang kedua cerita latar belakang pendidikan tokoh, yang ketiga masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya, yang keempat keistimewaan tokoh, yang kelima itu keteladanan tokoh. Jadi, ciri-ciri dari teks biografi dapat dikenali dari 5 ciri tersebut. Kemudian masuk ke manfaat. Manfaat dari teks biografi yang pertama yaitu lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau terpengaruh melalui literasi hidupnya. Yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Yang keempat, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks biografi pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk diganti dengan kata ini dan itu. Yang ketiga, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada atau pada. Yang kelima, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Kemudian struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, yang kemudian kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Orientasi sendiri merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dan memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Kemudian kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi waktu peristiwa.
Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dari teladan dan kisah itu ke orang tokoh. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi. Pada bagian ini berisi komentar atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diikatkan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Berikut contoh teks biografi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penelitian, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.